Halo semuanya, hari ini kita akan langsung bedah tuntas gimana caranya bikin kuis interaktif pertama Anda pakai Quizizz. Udah siap bikin belajar jadi jauh lebih seru? Yuk, kita mulai aja. Anda mungkin pernah mikir, gimana ya caranya bikin kuis yang asik tapi nggak pakai ribet? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal kita jawab tuntas hari ini. Kita akan pecah prosesnya jadi langkah-langkah yang super gampang untuk diikuti. Ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita mulai dari awal banget, terus kenalan sama tipe-tipe soal yang ada, lanjut ke praktek bikin soal dari nol, gimana cara bikin soalnya lebih cakep pakai media, dan terakhir, cara simpen soalnya. Jadi alurnya jelas banget kan? Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Ini dasarnya banget. Gimana caranya kita bisa sampai ke halaman untuk mulai bikin kuis dari halaman utama Quizizz? Prosesnya serius, cuma segini aja. Pertama, ya pastiin Anda udah login ke akun. Dari situ, cari aja tombol buat yang biasanya kelihatan jelas banget di menu utama. Habis itu, tinggal pilih kuis. Cuma 3 langkah simpel, dan Anda udah siap buat mulai berkreasi. Nah, sebelum kita mulai ngetik-ngetik soal, kita intip dulu yuk senjata apa aja sih yang kita punya. Quizizz ini nyediain banyak banget tipe soal yang bisa kita pilih. Nah, ini nih salah satu fitur favorit saya yang praktis banget. Jadi Anda nggak perlu nebak-nebak ini tipe soal buat apa. Cukup arahin aja kursor ke salah satu ikonnya, nanti di sebelah kanan bakal langsung muncul contohnya. Ini benar-benar bikin proses milih format soal jadi cepat. Oke, perhatiin kode warnanya ya, ini penting. Gampangnya gini, yang hijau itu artinya bisa dikoreksi otomatis sama sistem. Hemat waktu banget kan? Kalau yang ungu, kayak esai, ini butuh sentuhan kita buat meriksanya secara manual. Nah, yang biru itu buat survei, jadi nggak ada jawaban benar atau salah. Pas banget buat ngumpulin pendapat. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang waktunya kita langsung praktek. Yuk, kita buat soal pertama kita dari nol, bener-bener manual. Ini dia inti prosesnya. Ketik aja pertanyaan Anda di kotak yang paling gede di atas. Nah, di situ juga ada menu buat format teks, mirip kayak di Microsoft Word. Jadi bisa buat nebelin atau miringin kata-kata penting. Kalau udah, tinggal scroll ke bawah buat isi pilihan jawabannya. Bagian pilihan jawaban ini juga fleksibel banget. Misalnya butuh lebih dari 4 pilihan, tinggal klik tanda plus. Ada pilihan yang salah, klik aja ikon tong sampah. Dan yang keren, pilihan jawabannya itu bisa kita kasih gambar atau bahkan rumus matematika. Jadi lebih bervariasi. Soal yang isinya tulisan doang kadang agak ngebosenin, ya kan? Nah, sekarang kita lihat gimana caranya bikin soal kita jadi lebih hidup pakai sentuhan visual. Enaknya pakai Quizizz tuh ini, praktis banget. Anda punya 2 pilihan. Bisa upload gambar dari komputer Anda sendiri, atau cara yang lebih cepat, langsung aja cari gambar dari Google yang udah nyambung di dalamnya. Jadi nggak perlu repot buka tab baru lagi. Nah, ini dia pro tip dari saya. Kalau Anda mau soalnya jadi lebih dinamis dan narik perhatian, coba deh waktu cari gambar tambahin kata GIF di belakangnya. Gambar gerak itu ampuh banget buat narik perhatian siswa. Terus, kapan kita pakai gambar biasa dan kapan pakai GIF? Gini deh gampangnya, gambar statis itu cocok banget buat hal-hal yang butuh fokus, kayak diagram atau data. Sementara GIF dengan gerakannya itu pas banget buat nambahin energi dan bikin suasana jadi lebih asik. Wah, kita udah hampir selesai nih sama soal pertama. Sekarang, yuk kita urus beberapa setelan terakhir yang penting banget sebelum kita klik tombol simpan. Ini nih, sering banget bikin pengguna baru bingung. Kalau tombol simpannya warnanya abu-abu dan nggak bisa diklik, jangan panik dulu. Itu artinya Anda cuma belum ngasih tahu sistem mana jawaban yang benar. Jadi sistemnya nungguin kita. Oke, kita rangkum ya langkah terakhirnya. Pertama dan yang paling penting, klik lingkaran di samping jawaban yang benar sampai jadi warna hijau. Kedua, atur waktunya, sesuaikan aja sama tingkat kesulitan soal. Ketiga, kalau emang jawabannya bisa lebih dari 1, jangan lupa aktifin opsinya. Nah, kalau semua udah beres, baru deh klik simpan. Dan, jadi deh, selamat. Soal pertama Anda udah berhasil dibuat dan disimpan. Langkah pertama yang paling penting, udah kita lewatin bareng-bareng. Nah, sekarang Anda udah tahu semua caranya. Pertanyaan paling pentingnya adalah, soal keren apa nih yang bakal Anda ciptakan pertama kali? Yuk, langsung dicoba dan mulai berkreasi.